Sejak 2022, Fajar Haryanto mulai merintis tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, dan Recycle atau TPS 3R di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang. Dimutasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebagai Lurah Kelurahan Baru, Fajar mengaku resah melihat pengelolaan sampah dan lingkungan yang belum tertata. Sampah warga masih tercampur sehingga sulit diolah secara maksimal. Karena itu ia menginisiasi pembangunan TPS 3R yang berlokasi sekitar 50 meter dari kantor Lurah Kelurahan Baru, tepatnya di sebuah lorong buntu di Jalan R.A. Kartini. Tribun Timur berkunjung ke lokasi tersebut pada Kamis 16 Juli. Sesampai di lokasi, berbagai fasilitas dan aktivitas pengolahan sampah langsung terlihat. Di sebuah ruangan khusus terdapat tempat pembiakan maggot yang dilengkapi 2 jaring sebagai media perkembangbiakan lalat black soldier fly untuk menghasilkan telur maggot. Fajar mengatakan TPS 3R Karebosi setiap hari mengelola sekitar 400 hingga 600 kg sampah organik yang berasal dari rumah tangga maupun pelaku usaha seperti hotel dan restoran di Kecamatan Ujung Pandang. Menurutnya sampah organik tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk diurai oleh maggot. Baru TPS 3R kebetulan TPS Karebosi ini direncanakan sejak 2022 dan berhasil dibangun tahun 2023 dengan harapan visi pertama adalah mengurangi atau mereduksi atau mengolah sampah yang ada di Kelurahan Baru, karena Kelurahan Baru ini mayoritas adalah dari usaha horeca, industri hotel, restoran, dan kafe yang mana memiliki sampah anorganik dan organik yang cukup besar. Makanya TPS 3R hadir di Kelurahan Baru 2023 untuk mengelola sampah-sampah tersebut. Oh ya. Ada berapa jumlah sampah yang organik yang masuk ke Untuk sampah organik sendiri yang masuk saat ini sekitar 400 sampai 600 kg per hari. Dan alhamdulillah yang sampah basah jadi organik itu kami saat ini memisahkan atau membedakan sampah organik terbagi 2, organik basah dan organik kering. Ya, jadi ada organik basah itu contohnya sisa-sisa makanan atau waste food atau food leftover. Itu sampah dapur itu dikelola dengan maggot yang ada dalam. Maggot kami sekarang ada 5 rak besar dengan 4 susun. Itu bisa mengurai 400 sampai 600 kg sampah rata per hari. Nah, sementara sampah organik kering seperti daun, ranting, sisa-sisa sayuran yang keras, itu kulit-kulit seperti kulit nanas dan lain sebagainya, itu kami menggunakan komposter komposter susun atau windrow. Oh iya. Windrow. Siap. Jadi dalam mengelola ini ada berapa pengelola Pak yang mengelolanya? Alhamdulillah 2026 awalnya kami kami memberdayakan masyarakat awalnya waktu 2003 memberdayakan masyarakat, kelompok swadaya masyarakat yang ada dan satgas ya yang ingin melakukan pemilahan anorganik ya. Jadi awalnya itu KSM, kelompok swadaya masyarakat, sampai sekarang juga masih KSM, cuman difasilitasi alhamdulillah mulai dari 2025 akhir November sampai saat ini difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Terima kasih Pak Kadis atas fasilitasnya 5 orang pemilah di TPS 3R Karebosi plus 1 orang pendamping di TPS 3R Karebosi. Terus Pak, hasil atau produk dari pengolahan ini itu dibawa kemana? Disalurkan? Jadi produk besar dari seperti yang diketahui untuk anorganik itu ada plastik, ada kardus ya. Itu nggak perlu saya jelaskan lebih spesifik lagi. Yang organik ini dari maggot ini ada 3. Organik ini ada larva, dalam hal ini fresh maggot, BSF. Kedua adalah telur, itu membantu pembudidaya seluruh Kota Makassar. Yang ketiga adalah kasgot. Nah ini sejauh ini kami masih pasarkan bebas begitu saja. RT RW banyak yang datang ke sini untuk ambil, yang belajar juga, terutama dari UNM Bestari. Ya, terima kasih UNM juga yang menjadi mitra kami dalam penelitian. Semoga hilirisasi dari maggot BSF, kasgot yang ada di TPS 3R Karebosi bisa lebih bermanfaat dan lebih berdaya saing, bernilai ekonomi lebih besar lagi.
Itu saja itu. Oh ya, siap. Makasih Pak. Ya, oke, makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.